Menantu Super Han San Qian. Bab 6501 Kamu bisa meremehkanku. Sial. Bayangan hitam itu awalnya sangat stabil. Lagi pula, menurut pikirannya, dia sama sekali tidak takut. Sekarang, Han San Qianlah yang seharusnya panik dan takut. Namun sekarang, Han San Qian tidak bertindak seperti yang dipikirkannya. Sebaliknya, dia sangat tenang dan kalem, yang membuatnya sangat tidak dapat diterima. Han San Qian, kamu masih keras kepala saat akan mati. Kamu seharusnya tidak bersikap kekanak-kanakan, kan? Mereka berdua telah bertengkar begitu lama, dan dia benar-benar tidak dapat mengetahui kualifikasi apa yang dimiliki Han San Qian untuk berbicara begitu sombong di depannya. Semua orang pada dasarnya telah menyerahkan semua batas bawah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bayangan hitam, dia tidak berani mengatakan bahwa dia saling mengenal dengan baik, tetapi setidaknya dia sangat akrab satu sama lain. Namun, Han San Qian benar-benar agak tidak tahu malu. Dia memperlakukan dirinya sendiri seperti anak berusia 3 tahun. Jadi saya selalu mengatakan bahwa beberapa hal, setelah mengalaminya sendiri, Anda akan memahaminya. Beberapa hal, Anda baru akan mengetahuinya setelah Anda dipukuli secara pribadi. Aku tahu seberapa banyak pun aku berkata, kau tidak akan percaya, jadi aku tidak berniat untuk terus bicara. Aku ingin melakukannya secara langsung dan memberitahumu seberapa besar jarak antara kau dan aku. Setelah berkata demikian, Han San Qian menyerang bayangan hitam itu secara langsung. Meskipun dia tampak tidak menggunakan energi yang sebenarnya, pada kenyataannya, perilaku Han San Qian adalah yang paling menakutkan. Aura pembunuh itu seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang sama sekali tidak dapat kau lihat. Ketika kau menyadarinya, maaf, aura itu telah mengunci tenggorokanmu dengan pedang dan membunuhmu sepenuhnya. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Bayangan hitam itu sebenarnya tahu bahwa pihak lain tidak ada di sini dengan niat baik, tetapi dia lebih marah. Han San Qian sialan ini benar-benar mengabaikannya, berani membanggakan hal ini, dan menggunakan metode ini untuk membuktikannya. Jadi, apakah dia ingin melampiaskan amarahnya atau hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk memberitahunya bahwa beberapa sapi tidak dapat dibanggakan, dia harus melawan dengan baik. Dia harus membuat Han San Qian membayar harganya. Kau mencari kematian. Bayangan hitam itu dipenuhi amarah dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang langsung ke arah Han San Qian. Kedua orang itu saling beradu dalam sekejap, dan sesaat, langit bergemuruh dan bumi menyala-nyala, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat di bawah kekuatan luar yang sangat besar dari kedua orang itu. Kuer, berikan perlindungan senjata api, tempat ini akan runtuh, mari kita cepat-cepat pindahkan garis depan keluar. Su Yingxia berteriak. Setelah itu, setelah bertukar pandang dengan Xiao Tao, kedua wanita itu membawa Xiao Nu dan Lian Hua dan bergegas keluar terlebih dahulu. Di langit, Kuer juga dengan cepat mengalihkan tembakan artileri pada saat pertama, dari perlawanan tambahan asli ke serangan utama, terus-menerus menggunakan senjata api untuk membuka jalan bagi Su Yingxia dan yang lainnya dari udara. Ada banyak orang berpakaian hitam di bawah, dan serangan besar-besaran asli tidak hanya dihentikan sementara karena runtuhnya aula, tetapi juga secara langsung dikacaukan oleh hal-hal ini. Tidak mungkin, ada keuntungan dalam jumlah, tetapi dalam situasi tertentu yang spesifik, kerugian mereka juga terungkap. Saat ini, mereka pada dasarnya berada dalam situasi ini. Jumlah orang dalam pasukan yang besar terlalu banyak, jadi begitu terjadi kekacauan, mereka bahkan tidak memerlukan musuh untuk mengambil tindakan, dan situasi internal mereka akan benar-benar hancur. Anda menginjak saya menginjak Anda, semua penempatan strategis tidak valid, dan semua momentum ofensif benar-benar hancur. Artinya, mereka adalah elit. Setelah mengetahui bahwa situasinya tidak tepat, para kapten segera memerintahkan tim mereka untuk segera menstabilkan mentalitas dan emosi mereka, dan kemudian dengan tertib mencegah pasukan untuk mengungsi satu per satu. Sekarang bukan lagi prioritas pertama untuk menyerang musuh, karena jumlah musuh terlalu sedikit dan kemampuan individu sangat kuat. Mereka memiliki begitu banyak orang sebelumnya sehingga mereka tidak dapat membuat kemajuan yang efektif bahkan dalam serangan frontal, dan tentu saja mereka tidak berani berharap untuk mengalahkan lawan dalam situasi yang kacau seperti itu.
Memaksa orang lain untuk melakukannya mungkin lebih merepotkan daripada mencuri ayam. Pada saat itu, pihak lain akan memanfaatkan kekacauan mereka dan benar-benar menghancurkan pihak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengambil risiko ini. Cara yang paling aman adalah mengungsi terlebih dahulu, lalu mengerahkan pasukan untuk melawan beberapa orang itu. Ledakan. Hampir segera setelah Su Yingxia dan para wanita lainnya serta pasukan besar pria berpakaian hitam mengungsi, aula utama seluruh istana Yin dan Yang runtuh. Bab 6502 rumahmu telah hilang. Meskipun aula utama istana Yin Yang juga merupakan rumah tua yang bobrok, bangunan itu tidak terlihat sangat mewah, tetapi juga cukup besar dan memiliki volume yang cukup besar. Oleh karena itu, ketika mereka runtuh sepenuhnya, masih ada pemandangan luas yang bergerak ribuan meter. Seluruh rumah runtuh sepotong demi sepotong seperti gunung, dan tanah loes naik liar setelah runtuh. Ketika Anda membuka mata, Anda akan melihat dunia gelap yang penuh dengan warna kuning. Saudara San Qian. San Qian. Xiaonu dan Lian Hua sangat gugup dan melihat lokasi asli aula utama dengan sangat khawatir. Keruntuhan skala besar seperti itu dapat langsung mengubur orang yang masih hidup hingga puluhan meter. Kedalaman ini sebenarnya merupakan bencana bagi seorang kultivator. Belum lagi, dampak yang disebabkan oleh keruntuhan tersebut juga merupakan kerusakan yang sangat besar. Jadi, sangat normal bagi kedua wanita itu untuk secara tidak sadar mengkhawatirkan Han San Qian. Hanya Su Yingxia dan Xiao Tao yang melihat ke arah itu dengan tenang dan ingin tahu. Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kekhawatiran, tetapi Anda hanya dapat mengatakan bahwa kekhawatiran semacam ini tidak banyak. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Kedua wanita itu telah melihat terlalu banyak kemampuan Han San Qian, jadi mereka telah lama mengembangkan kebiasaan untuk mati rasa. Tentu saja, itu juga merupakan pengakuan atas kekuatan Han San Qian. Bagi Han San Qian, keruntuhan skala ini sama seperti tergelincir di sisi jalan dan menghindar untuk sementara waktu. Sesederhana itu. Belum lagi situasi yang mengancam jiwa, orang ini bahkan tidak akan terkilir. Benar saja, hampir pada saat yang sama, di inti keruntuhan, dua sosok melayang ke langit. Saat terbang, kedua orang itu masih bertarung dengan gila-gilaan. Bagi mereka, luka-luka ini bukan apa-apa. Hanya pertarungan antara kedua orang itu yang sebenarnya penuh dengan gerakan mematikan. Kedua orang itu tidak terpisahkan, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik untuk sementara waktu. Han San Qian, teruslah menyerang, mengapa, kita telah bertarung begitu lama, dan aku rasa kamu tidak dapat memperoleh keuntungan apapun atasku. Kekuatanmu dan kekuatanku sama-sama setara. Aku yakin bahwa meskipun kita diberi waktu beberapa hari lagi, akan sulit bagi kita untuk membedakan pemenangnya. Jika kau ingin menekanku dalam hal kultivasi, Han San Qian, kau tidak cukup memenuhi syarat. Bayangan hitam itu akhirnya dapat mengucapkan kalimat ini dengan tenang dan lega. Sebenarnya, ini memang fakta dasar. Kontras antara kedua orang itu begitu halus sehingga dapat diabaikan. Tentu saja, menentukan pemenang dalam waktu singkat adalah angan-angan. Hati. Han San Qian sebenarnya menaruh rasa hormat pada orang ini. Bagaimanapun, Han San Qian dapat memiliki kultivasinya saat ini, pertama-tama karena bakat fisiknya yang menantang surga, dan kedua karena pengaturan awal yang dibuat oleh para dewa untuknya. Mereka telah menyusun rencana yang sangat cermat untuk diri mereka sendiri, dan bahkan mengatur sendiri seperti apa dirimu seharusnya dan seperti apa dirimu di awal. Aku tumbuh lebih dalam ekspektasi mereka. Namun, bayangan hitam di depannya jelas tidak dapat menerima perlakuan seperti itu, tetapi dia masih dapat bertarung bolak-balik denganku, jadi berdasarkan hal ini saja, Han San Qian pasti mengakui kekuatan orang ini. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia sampai pada titik ini hari ini. Tentu saja, mungkin, itu adalah cara-cara tercela itu, mengandalkan darah orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempatnya sekarang, tetapi ini lebih sulit untuk dihadapi hanya dengan kerusakan moral. Dari sudut pandang kekuatan saja, kemampuan untuk memiliki kemampuan saat ini memang menunjukkan bahwa orang ini benar-benar kuat. Namun, tidak ada artinya menjadi kuat. Setan semacam ini, sesuatu yang membahayakan dunia manusia,
Han Sanqian tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, karena dia tidak pantas untuk hidup, dan hidupnya hanya akan merenggut lebih banyak nyawa orang. Dia tidak pantas mendapatkan masa depan, karena masa depannya pasti akan dibangun di atas kematian lebih banyak orang. Oleh karena itu, Han Sanqian harus membunuhnya. Kamu sangat kuat, tetapi pikiranmu tidak benar, dan kamu telah menyakiti banyak orang, jadi aku tidak akan merasa kasihan padamu. Aku ingin kamu meninggalkan dunia ini, dan aku ingin mengirimmu ke kehancuran total. Sekarang saatnya bagi kamu dan aku untuk melihat perbedaannya. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku yakin bahwa aku lebih kuat darimu? Aku akan memberitahumu sekarang. Han Sanqian tersenyum jahat dan mengeluarkan kapak pangu. Bab 6503 Kekuatan Pangu. Kapak Pangu. Melihat kapak pangu ditarik keluar, kekuatan besar itu langsung membuat orang merasa sangat tercekik. Bahkan orang dengan basis kultivasi yang kuat seperti bayangan hitam dapat sepenuhnya merasakan paksaan yang ditimbulkannya saat ini. Sebagai orang yang sudah lama ingin mengambil kapak pangu milik Han Sanqian untuk dirinya sendiri, dia tahu betul seperti apa keberadaan kapak pangu di tangan Han Sanqian. Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun kapak pangu masih setajam kepala kapak di tanganmu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memiliki tekanan sendiri. Dengan kata lain, kamu tidak dapat membangkitkan kapak pangu sama sekali. Itu. Bayangan hitam panik, dan kepanikan itu terlihat jelas dengan mata telanjang. Bahkan jika orang ini tidak pernah menunjukkan wajah aslinya dari awal hingga akhir, tentu saja, dia tidak dapat melihat fitur wajah dengan jelas, tetapi memang dalam situasi seperti itu kamu dapat melihat kepanikannya dari reaksi tubuhnya. Dia tahu betul bahwa kapak pangu selalu menjadi kekhawatiran besar baginya. Sebagai artefak terkuat di dunia, bahkan jika belum terbangun, itu sudah cukup untuk membawa ancaman fatal bagi siapapun, seperti singa yang perkasa. Bahkan jika itu hanya berbaring di sampingmu dan memejamkan mata serta tidur, kamu tidak akan pernah berani membuat gerakan besar di depannya atau membuat suara apapun yang mungkin membangunkannya. Benda. Ini adalah rasa penindasan. Oleh karena itu, selama ini, dia sebenarnya telah mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan kembali kapak pangu dari Han Sanqian, tetapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil. Sekarang, Han Sanqian benar-benar mengeluarkan kapak pangu, tetapi yang lebih menakutkan adalah kekuatan kapak pangu yang dahsyat sekarang, yang membuatnya lebih menyadari betapa nyata kekuatan yang menakutkan ini. Apa? Apakah kamu takut? Melihat penampilannya, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Kedua orang itu hampir sama dalam kultivasi, jadi tentu saja sulit untuk mengatakan pemenangnya. Namun, jika Han Sanqian memiliki artefak dewa seperti kapak pangu, itu akan setara dengan meletakkan beban yang sangat besar pada timbangan yang sama besarnya. Tentu saja, bagaimana timbangan itu akan miring hampir dapat dibayangkan dengan kaki seseorang. Bayangan itu tidak terburu-buru menjawab Han Sanqian, tetapi tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Xiao Tao di bawah, apa yang kau tunggu? Mengapa kau tidak memberiku kapak pangu? Xiao Tao jelas terkejut dengan nama tiba-tiba bayangan itu. Dan kemudian dia memalingkan kepalanya, merasa bersalah untuk sementara waktu. Juga, mengapa kau tidak segera berurusan dengan orang-orang di sekitarmu? Segalanya sudah sampai pada titik ini, tidak perlu bersembunyi lagi. Mendengar kata-kata bayangan itu, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Tao. Ada sedikit keterkejutan di mata Han Sanqian, tetapi tidak banyak. Sebenarnya, sebelum dia bertemu Xiao Tao, ketika Han Sanqian dapat mendengar suara Xiao Tao, Han Sanqian sudah memiliki beberapa keraguan. Dia tidak tahu bagaimana dia menjalin hubungan dengan Xiao Tao. Mungkin ada beberapa hubungan antara kapak pangu dan keturunan pangu yang dapat menjelaskan fenomena ini, tetapi masalahnya adalah, mengapa Xiao Tao tidak menghubunginya sepanjang waktu, tetapi hanya sesekali. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada cara kontak seperti itu, Xiao Tao tidak sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Atau mungkin situasi Xiao Tao tidak tepat. Han Sanqian telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Setelah bertemu Xiao Tao, dia ingin menanyakannya, tetapi karakter Xiao Tao membuatnya percaya bahwa tidak perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika gadis ini ingin memberitahunya, dia akan memberitahunya secara alami.
Jadi, sekarang bayangan hitam itu tiba-tiba muncul dan meminta Xiao Tao untuk melawannya. Han San Qian kurang lebih sudah siap secara mental. Namun, ada alasan lain yang lebih dalam mengapa Han San Qian tidak banyak bereaksi. Yaitu, dia benar-benar menganggap Xiao Tao sebagai saudara perempuannya sendiri, dan dia juga percaya bahwa saudara perempuannya tidak akan pernah mengkhianatinya, apalagi menyakitinya. Ini bahkan lebih benar dalam situasi pertempuran yang kritis seperti itu. Bab 6504 Xiao Tao. Menghadapi situasi seperti itu, Xiao Tao menundukkan kepalanya beberapa saat dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat bersemangat dan malu-malu, dan dia tidak bisa bertatap muka dengan Han San Qian. Namun, saat ini, tangan Su Yingxia dengan lembut menyentuh tangannya, dan ketika Xiao Tao mendongak, Su Yingxia memberinya pandangan setuju. Xiao Tao tidak bisa lagi pingsan, dan mengangguk dengan tegas, lalu menatap bayangan hitam di langit dan Han San Qian. Tidak ada jejak kesalahan di mata Han San Qian, dia hanya menatap Xiao Tao dan tersenyum lembut. Dia memberinya keberanian, tidak ada yang lain. Bagi Han San Qian, sebenarnya, bahkan jika Xiao Tao memilih untuk berkhianat sekarang, Han San Qian tidak akan menyalahkan gadis ini pada awalnya. Dia hanya akan memikirkan apa yang tidak dia lakukan dengan baik, dan hanya akan memikirkan apakah Xiao Tao memiliki kesulitan yang tak terkatakan. Kemudian, Xiao Tao menatap bayangan hitam itu. Bayangan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa kau masih berdiri di sana? Cepatlah dan lakukan apa yang kukatakan. Saat kau mendapatkan kapak pangu, aku akan memuaskanmu dengan semua yang kau inginkan. Aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan padamu." Namun pada saat kritis ini, Xiao Tao menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas, "Aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Kau bisa membunuhku atau apapun, lakukan saja." Dia dipaksa sebelumnya dan tidak punya banyak pilihan. Dia adalah pria yang dibuatnya sendiri. Sekarang, bukan karena Su Yingxia memberinya setengah masa hidupnya untuk berkultivasi, tetapi bahkan jika Su Yingxia tidak membayar, pada kenyataannya, ketika beberapa hal benar-benar mencapai titik konfrontasi, dia tetap tidak dapat melakukan apapun untuk mengecewakan Han San Qian di depannya. Bagi Xiao Tao, Han San Qian adalah kerabat terdekatnya. Bahkan jika Xiao Tao meninggal, Xiao Tao akan mati tanpa ragu-ragu, dan dia tidak akan pernah sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya. Terkadang, mereka bukan saudara sedarah, tetapi lebih baik dari saudara sedarah. Terkadang, Xiao Tao bahkan dapat mengabaikan cintanya yang membara untuk Han San Qian. Kalian harus tahu betapa cinta itu tak terlupakan, tapi kasih sayang yang dapat diberikannya sulit ditandingi kecuali oleh saudara sedarah. Kau tidak bekerja untukku. Mendengar ini, bayangan hitam itu menjadi marah. Apa kau lupa bahwa aku masih punya sesuatu yang tidak kusukai? Apa, kau ingin aku menghancurkan semua benda itu? Monster itu sangat marah. Xiao Tao telah patuh dan akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Itulah sebabnya dia dengan percaya diri melepaskan Xiao Tao terlebih dahulu dan membuat pengaturan terlebih dahulu. Namun siapa yang tahu bahwa pada saat yang kritis seperti itu, gadis kecil ini benar-benar akan menentangnya. Ini benar-benar keji. Xiao Tao jelas panik dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Melihat ini, bayangan hitam itu tertawa dingin, "Kalau begitu, lakukan apa yang kukatakan, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu terlihat baik." Melihat reaksi Xiao Tao, bayangan hitam itu merasa relatif lega. Setidaknya dari situasi saat ini, dia masih memegang erat Xiao Tao, karena dia masih peduli dengan kepingan-kepingan itu. Karena dia peduli, tentu saja dia bisa terus mengendalikannya dengan benda ini. Sekarang, bawa Pangu Aks kembali padaku. Kau adalah keturunan Pangu Aks. Kau tahu cara mengendalikan Pangu Aks. Kami tahu dan telah mencobanya. Jadi, jangan mencoba menyembunyikannya dariku. Cepatlah dan lakukan. Selama Pangu Aks diperoleh, keseimbangan kemenangan akan kembali condong. Orang yang sombong akan menjadi dirinya sendiri, bukan Han San Qian. Tidak, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti saudara San Qian. Kau, jangan memaksaku. Jangan memaksaku. Xiao Tao sangat malu dan terjerat. Tarikan yang sangat besar itu bahkan membuatnya memegang kepalanya. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Emosinya runtuh lagi.
Dia bingung dengan pilihan yang benar-benar sulit. Xiao Tao, ingat apa yang kukatakan padamu terakhir kali. Pada saat kritis, Su Yingxia berbicara dengan tenang. Suara inilah yang membuat Xiao Tao, yang hampir di ambang kehancuran, dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Su Yingxia. Itu adalah tatapan membantu, dan juga tatapan pengertian yang tiba-tiba. Setelah mendapat dorongan konfirmasi dari Su Yingxia, dia buru-buru kembali sadar. Setelah itu, matanya menjadi benar-benar bertekad. Bab 6505, Rencana Gagal. Hancurkan semua kepingan itu. Aku tidak menginginkannya lagi. Mengenai kapak pangu, lupakan saja. Suara Xiao Tao tidak keras dan lembut, tetapi nadanya sangat tegas dan tidak dapat disangkal. Apa yang kau bicarakan, gadis sialan? Bayangan hitam itu marah. Dia telah menyiapkan permainan begitu lama, apakah akan hancur total seperti ini? Dia tidak mau menerima ini, dan dia tidak akan membiarkannya. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, aku tidak peduli dengan kepingan apapun, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, mulai hari ini, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kau katakan, aku juga tidak akan mendengarkan perintahmu. Dasar gadis sialan, kau benar-benar bajingan, apa, kau ingin menjadi orang yang tidak berperasaan itu? Kau melakukan ini, apakah kau layak untuk orang tuamu, apakah kau layak untuk kerabatmu? Mereka akan memarahimu di dunia bawah. Bayangan hitam itu marah dan mengutuk, untuk seorang pria, kau bahkan tidak peduli dengan kasih sayang keluargamu, orang busuk macam apa kau ini? Kata-kata itu sangat tidak mengenakan, dan Xiao Tao mengerutkan kening dan tampak sedih, tetapi mata Xiao Tao hampir tidak berubah sama sekali, masih bertekad, dan masih tidak membuat perubahan apapun. Pada saat ini, Han San Qian, yang diam saja, tersenyum dan berkata, kerabat yang kamu bicarakan seharusnya merujuk pada sepupunya, kamu mengancamnya dengan sepupunya, benarkan? Meskipun Han San Qian tidak pernah menyebutkan hal ini di depan Xiao Tao, pada kenyataannya, bagaimana mungkin Han San Qian yang pintar tidak menyadari sesuatu yang salah? Di toko terkenal itu, Su Yingxia dapat merasakan sesuatu yang berbeda, dan Han San Qian secara alami juga dapat merasakannya, tetapi Su Yingxia punya waktu untuk berbicara dengan Xiao Tao, tetapi Han San Qian tidak. Dalam krisis itu, yang dipikirkan Han San Qian hanyalah bagaimana memastikan keselamatan Su Yingxia dan Xiao Tao. Dia perlu menghadapi bahaya musuh, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara. Tentu saja, sebagai seorang saudara, dia tidak dapat berbicara dengan saudara perempuannya tentang hal-hal yang sedikit memalukan ini. Dia tahu betul sifat pemalu dan kepekaan Xiao Tao, jadi saudara laki-laki itu selalu takut untuk secara tidak sengaja menyakiti saudara perempuannya. Sekalipun dia memiliki segala macam keraguan dan kecurigaan dalam hatinya, dia tidak akan bertanya. Kecuali jika adikku ingin mengatakannya sendiri, bahkan sampai hari ini, selama konfrontasi ini, Han San Qian tidak akan mengungkapkannya atau mempertanyakannya. Bahkan jika Xiao Tao memilih untuk mengkhianatinya pada akhirnya, Han San Qian hanya akan memilih untuk menanggungnya dalam diam, dan bahkan memahaminya. Tetapi sekarang setelah Xiao Tao telah membuat pilihannya, Han San Qian tentu saja tidak akan sopan kepada He Ying ketika dia mengumpat seperti ini. Menurut pendapat Han San Qian, menyakiti adikku adalah hal terpenting kedua setelah menyakiti Su Yingxia. Mendengar pertanyaan Han San Qian, He Ying sedikit malu sejenak, tetapi dia tetap memalingkan muka, tidak mengakuinya, tetapi juga tidak menyangkalnya. Tentu saja, pengakuan terselubung ini secara alami akan dipahami oleh mereka yang mengerti. Di satu sisi, dia menggunakan ambisi sepupunya untuk membantumu bekerja di toko terkenal. Di sisi lain, kamu dengan sengaja memperlakukan sepupunya seperti tahanan dan membuatnya merasa sengsara di depan Xiao Tao. Dengan cara ini, Xiao Tao harus mendengarkan perintahmu demi keselamatan sepupunya. Kau benar-benar penuh perhitungan, nak. Sejujurnya, aku lebih cantik darimu, tapi aku tidak berani secantik yang kau kira. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Mendengar Han San Qian langsung mengungkapkan rencananya, bayangan hitam itu benar-benar malu sejenak, dan berteriak dengan suara dingin, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tentu saja kau tahu betul apa yang ku bicarakan. Sebenarnya, Xiao Tao juga tahu betul apa yang ku bicarakan. Hanya saja dia peduli dengan kerabatnya, dan terkadang dia lebih mengkhawatirkan akal sehatnya sendiri.
Meskipun adikku terlihat penurut dan lembut, adikku tidak bodoh. Dia tidak mau mengakui bahwa dia merindukan kerabatnya karena dia benar-benar tidak memiliki kerabat di dunia ini. Aku tidak ingin mengatakannya, hanya karena ini, aku tidak ingin membuatnya tidak bahagia, tetapi kukatakan padamu, ini jelas bukan tempat yang bisa kau manfaatkan, apalagi tempat yang bisa kau gunakan untuk mengacaukanku. Sebenarnya, aku sudah mencurigai pria itu sejak pertama kali kita bertemu, tahukah kau?